Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Martonia, guru SD Muhammadiyah Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Darjah angkatan 3 Universitas Bengkulu tahun 2021. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mengambil tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ketiga di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Vika, baca. Yang lain simak ya. Samud dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat bahagia. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyiapkannya di dalam lumbung. Terik semangat sang Sambung Anggun. semut. Suatu hari ketika sedang bekerja bermalam-malam. Kalian harus sering-sering membaca supaya lancar membaca ya. Sudah kelas 4 harus lancar membaca. Yo. Hari ini kalian sudah membuang sampah belum? Di mana membuang sampah? Tong sampah. Di tong sampah. Ibu punya tong sampah. Di sini kalian membuang sampah? Ada sampah kering dan ada sampah basah. Jadi sampah kering dibuang ke tong sampah yang kering. Sampah basah dibuang ke Sampah basah. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Coba Vanessa, apa nak? Supaya lingkungan bersih. Ibu tuliskan jawabannya. Aduh. Yo, siapa lagi? Apip. Supaya tidak banjir. Oh, Apip. Yo, siapa lagi? Asal, apa nak? Supaya terhindar dengan bunuh dan penyakit. Oh, pintar. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan itu mengapa? Supaya lingkungan bersih. Yang kedua tadi, supaya tidak terjadi banjir. Dan yang ketiga tadi, supaya terhindar dari penyakit. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat orang-orang yang menyapu di pinggir jalan kota yang menggunakan baju berwarna oranye? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab? Siapa itu? Coba Anggun, siapa itu Anggun? Bekas kebersihan. Pintar, Ibu kasih bintang. Sini Anggun. Nah, orang yang membersihkan jalan di kota-kota menggunakan seragam oranye itu petugas kebersihan. Hari kita telah belajar jenis-jenis pekerjaan. Jadi, orang yang bekerja menyapu halaman, membersihkan jalan-jalan di pinggir kota itu petugas kebersihan. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, jenis
Si singa dan si tikus. Pada suatu hari hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari naik ke ekornya dan meluncur melalui ekornya. Akhirnya dia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu. Terima kasih tikus, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Dari video tadi, pesan apa yang terkandung dalam video tersebut? Ayo. Vanessa, coba. Balas jasa si tikus kepada singa. Oh, pintar. Ibu kasih bintang, Vanessa. Sini, Vanessa. Tempelnya bintang. Balas jasa si tikus kepada singa. Singa tadi termasuk hewan apa singa tadi? Hewan buas. Mengapa tikus tadi balas jasa kepada singa? Ayo. Oh, apa Pip? Karena singa tak melepaskan tikus. Oh, bintang. Ibu kasih bintang. Karena singa tadi tidak jadi memakan si tikus. Dari cerita tadi, dalam setiap cerita itu mempunyai tokoh-tokoh. Setiap cerita pasti memiliki unsur tokoh di dalamnya. Tokoh tidak hanya sebatas peran yang dimainkan manusia. Dalam cerita, tokoh juga berupa hewan, benda, atau karakter, ataupun yang mewakili jalan sebuah cerita. Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dibedakan ke dalam protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan suatu pandangan yang diharapkan pembaca menggambarkan watak yang baik atau karakter yang baik. Antagonis lawan dari protagonis. Antagonis adalah tokoh yang menggambarkan karakter jahat. Kemudian tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak. Kemudian ada figuran. Figuran merupakan tokoh yang berperan kurang berarti dalam penceritaan. Figuran juga disebut peran pembantu. Itu sifat-sifat dalam cerita. Dari cerita tikus dan singa tadi, bagaimana sifat tikus dan singa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Silvika, bagaimana sifat singa? Singa baik dan pemaaf. Tikus baik dan pemaaf. Oh, pintar. Ibu kasih bintang untuk Silvika. Jadi dari cerita tadi, tikus itu baik dan penolong, singa baik dan pemaaf. Nah, kemudian dari cerita tadi, apa yang dilakukan oleh manusia dalam cerita itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ansel, apa nak? Hewan yang dari hutan. Pintar. Ibu kasih bintang untuk Ansel. Jadi yang dilakukan manusia tadi memerangkapi hewan yang ada di hutan, memerangkapi singa, menjerat singa. Ya, Afif, boleh tidak melakukan hal
tapi sudah habis dan sudah punah. Jadi harus dilestarikan. Tidak boleh melakukan penjelasan terhadap hewan-hewan yang ada di hutan. Ya. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, misalnya penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, terus membuat tambak di aliran sungai dan budidaya berbagai jenis hewan, seperti singa tadi melakukan budidaya. Tidak boleh kalau ada hewan di hutan itu langsung diberi jerat, diberi perangkap. Kemudian melakukan budidaya terhadap ikan, udang. Itu termasuk pelestarian sumber daya alam. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Jadi, usaha yang kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam, misalnya seperti di sekolah tadi, yang Ibu contohkan tadi, membuang sampah pada tempatnya, itu melestarikan sumber daya alam atau kebersihan lingkungan sekolah, supaya tanah di sekolah tidak banyak sampah. Sampah basah dibuang ke tempat yang basah, sampah kering dibuang ke tempat yang kering. Nah, coba Apip contoh, di mana tempat membuang sampah kering? Ayo, ambil sampah di meja Apip, ada sampah enggak? Ayo, coba buang sampah. Mana tempat sampah basah dan tempat sampah kering? Dibuang di mana sampahnya? Nah, pintar. Jadi, kalau sampah basah itu dibuang di tempatnya, ada merek sampah basah seperti bungkus es, itu sampah basah. Sampah kering seperti kertas dibuang di tempat sampah kering. Kita harus melestarikan sumber daya alam. Jadi, bagaimana upaya kita untuk menjaga kelestarian hutan? Ayo, siapa dulu? Silvika, ayo coba. Pintar, menanami hutan yang gundul dan tidak menebangi hutan pohon sembarangan. Ayo, 1 bintang untuk Silvika. Jadi usaha kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan yaitu menanami hutan yang gundul dan tidak menebang pohon sembarangan. Baiklah anak-anak, kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yuk, coba dibentuk kelompok ini menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jangan lupa kalian tulis nama kelompok, kerjakan tugas kelompoknya sesuai perintah yang ada di LKPD. Bekerja sama ya. Yang selesai, sini dikumpul.
Baiklah anak-anak, dari pelajaran tadi, setiap cerita itu memiliki tokoh, memiliki sifatnya masing-masing yang berbeda dalam satu cerita. Ada tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Kemudian, pelestarian sumber daya alam, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baiklah anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Coba angkut. Apa nak? Mengumpuli tanah dengan cangkul termasuk pelestarian tanah. Oh, mengumpulkan tanah dengan cangkul. Ayo, siapa yang mau jawabnya? Coba Axel, mengumpulkan tanah dengan cangkul itu pertanyaan dari aku termasuk pelestarian lingkungan tanah bukan? Iya. Nah, mengumpulkan tanah dengan cangkul pintar Axel. Termasuk pelestarian lingkungan tanah, yaitu menyuburkan tanah digemburkan dengan menggunakan alat yang berupa cangkul. Yo, siapa lagi yang ingin bertanya? Apip. Tokoh protagonis itu. Yo, siapa yang mau jawab pertanyaan dari Apip tadi? Silvika. Oh ya, pintar Silvika. Tokoh protagonis itu sebagai orang penengah. Misalnya, dalam suatu cerita ada dua orang yang sedang bermusuhan. Jadi, tokoh protagonis itu sebagai orang penengah. Untuk apa? Untuk menyatukan dua orang yang bermusuhan tadi. Artinya, itu ya tokoh protagonis sebagai orang penengah. Orang yang bijak memberi nasihat kepada orang yang bermusuhan. Yo, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Vanessa, ayo. Ayo. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian siapa lagi yang ingin menyebutkan pelajaran kita hari ini? Silvika, mana? Tokoh antagonis itu tokoh jahat, tokoh protagonis tokoh baik, tokoh tritagonis tokoh penengah, dan tokoh figuran itu sebagai peran pembantu. Baiklah, sekarang kita evaluasi. Ayo, keluarkan handphonenya masing-masing. Kode nak, masukkan di handphone kalian kodenya. 054-789.
Baiklah, untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum.